di ruang temu belajar. Kali ini aku akan menjelaskan tentang bab 10. Tonton dan saksikan videoku ya. Bab 10 yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan menurut Amdani. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro, satu pendidikan hingga makronasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas yang diukur dari pembiayaan pada sebuah tataran khusus pada pendidikan menurut Bastian 2017. Nah, teman-teman, faktor mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian 2017 sebagai berikut. A. Perubahan relatif dalam gaji. C. Perubahan dalam repopulasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. D. Meningkatnya standar pendidikan educational standard. E. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. F. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Higher educational. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana tersedia yang tersedia tersebut dialokasikan. Nah, teman-teman, dua landasan hukum pembiayaan pendidikan Baharudin 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis. 1. Pancasila sebagai negara yang berdaulat. Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Di dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial dan budaya Indonesia dan menilai bahwa segala bentuk penyelenggaraan kegiatan atas berdasarkan kesejahteraan bersama termasuk dalam itu pembiayaan pendidikan sekalipun. 2. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya 3. Peraturan perundang-undangan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. B. Dasar filosofis seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Yang keempat yaitu kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung diproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dipungut oleh pemerintah kemudian digunakan untuk pendidikan. Jadi, biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk sekolah, untuk uang sekolah, uang kuliah, dan buku dan dana hidup siswa. 5. Yaitu peningkatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan kadar keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik, itu menurut Fata 2009. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan berupa biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah ataupun madrasah per murid per tahun anggaran. Nah, poin ke-6, fungsi pembiayaan pendidikan menurut Baharudin 2010. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dalam secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan tercapaian kelangsungan hidup berkelanjutan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari bencana sekolah. Dan D. Menggambarkan target yang akan dicapai sekolah atau madrasah menurut musibah berikut. B. Yaitu manajemen sarana dan prasarana. 1. Sarana dan prasarana dari sebuah dan RUU 2005. Perencanaan adalah menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. 3. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 3. Menghilangkan ketidakpastian. Dan 4.
menjadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengadilan, dan bahkan jika penilaian akan nantinya, kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Poin keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana Republik Indonesia 2005. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu A. Perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan di persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dan bisa meningkatkan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut maka petugas siswa perencanaan mengajar pada tujuan dan sasaran atau bagian tujuan lain. 2. Jenis dan bentuk tindakan kegiatan yang akan kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. D. Mengikuti pedoman standar jenis kuantitatif dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Poin E yaitu perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikut sertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. 1. Barang habis mulai. A. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. B. Memperkirakan biaya pengadaan barang tersebut tiap bulan. C. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan mungkin kemudian menjadi rencana tahunan. B. Barang yang habis mulai. A. Menganalisis dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperkirakan fasilitas yang ada dan fasilitas yang dipakai. B. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dan kebutuhan sarana yang diperlukan. C. Menetapkan skala prioritas, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan. C. Barang tidak mulai serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. B. Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan lainnya. C. Mengadakan survei harga tanah. D. Menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Dan 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu